Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfati dengan nomor induk mahasiswa 25191080101035. Saya dari program studi Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di video kali ini, jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Jember yang diberikan dosen mengampu yaitu Dr. Parto MPD. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kalian pernah nggak sih kepikiran bahasa yang kalian pakai buat ngedumel, buat ngechat, buat bilang kayak, bro, makan dulu. Nah, itu ternyata dipelajari jutaan orang di seluruh dunia. Serius, ada orang di Jepang, Australia, bahkan Belanda yang sengaja belajar bahasa Indonesia. Bukan kecelakaan, bukan salah jurusan. Mereka emang mau. Nah, di video ini kita bahas satu pertanyaan yang cukup besar nih. Apakah bahasa Indonesia punya potensi jadi bahasa internasional? Buat spoiler dikit, jawabannya lebih menarik dari yang kalian kira. Oke, kita langsung saja yang pertama. Kita lihat faktanya dulu biar nggak asal ngomong ya. Bahasa Indonesia itu dituturkan sekitar 270 juta orang. Itu baru yang di Indonesia aja. Kalau ditambah Malaysia, Brunei, sebagian Singapura yang pakai bahasa serumpun, angkanya bisa nyentuh 300 juta lebih. Itu kira-kira 3 kali lipat penduduk Jepang. Terus bahasa Indonesia sekarang diajarkan di lebih dari 45 negara, ada di Australia, bahkan masuk kurikulum sekolah di sana. Ada di Amerika, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, dan banyak lagi. Dan ini yang bikin bahasa Indonesia itu punya nilai jual tinggi. Dia itu relatif gampang dipelajari. Nggak ada konjugasi ribet kayak bahasa Eropa. Nggak ada nada kayak bahasa Mandarin. Huruf Latin biasa. Jadi buat orang asing, bahasa Indonesia itu kayak tantangan yang masuk akal. Lalu ada faktor pendukung. Nah, sekarang kenapa potensinya beneran ada? Ada 3 alasan besar. Yang pertama itu ekonomi Indonesia makin diperhitungkan. Jadi Indonesia itu masuk G20. Nah, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. G20 ini ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi semakin Indonesia naik, semakin banyak orang luar yang mikir kayaknya perlu deh belajar bahasanya. Ini bukan teori, ini udah kejadian. Banyak pengusaha dan diplomat asing yang sengaja kursus bahasa Indonesia buat kepentingan bisnis. Yang kedua itu ada program BIPA. BIPA itu singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Jadi program ini udah berjalan bertahun-tahun dan peminatnya terus nambah tiap tahunnya. Pemerintah aktif promosiin bahasa Indonesia ke luar negeri lewat jalur pendidikan dan budaya. Lalu yang ketiga itu posisi strategis di ASEAN. Jadi Indonesia itu kan negara terbesar di kawasan ini ya. Dan bahasa Indonesia itu punya kemiripan tinggi sama bahasa Melayu yang dipakai di beberapa negara tetangga. Jadi ada peluang besar buat bahasa Indonesia ini jadi semacam bahasa penghubung alias lingua franca di Asia Tenggara. Lalu ada tantangan, jujur-jujuran. Tapi ya kita harus jujur, nggak semua bisa berjalan dengan mulus ya. Ada beberapa tantangan yang harus dilewati. Tantangan yang pertama itu dan yang paling besar yaitu bahasa Inggris adalah bahasa yang ibaratnya masih raja lah di dunia akademik, teknologi, bisnis internasional. Bahasa Inggris itu udah terlalu dalam apa ya? Nyangkutnya itu udah terlalu dalam. Ngalahin itu bukan hal yang bisa terjadi dalam semalam gitu. Lalu ada tantangan yang kedua yaitu konten berkualitas dalam bahasa Indonesia di level internasional masih kurang. Jurnal ilmiah, buku teks global, platform teknologi, dominasinya masih didominasi oleh bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Tapi yang paling ironis, tantangannya justru ada di dalam negeri sendiri. Kita sendiri kadang lebih bangga nulis caption pakai bahasa campur-campur atau lebih sering
pakai istilah asing padahal ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Ada yang relate? Padahal gimana orang luar mau ngehargain bahasa kita kalau kita sendiri setengah-setengah ngehargainnya. Lalu ada peluang untuk kedepannya nih. Tapi nih, peluangnya tuh tetap gede banget. Dan ini beneran lagi terjadi. Jadi Indonesia kan sekarang masuk jajaran pengguna internet terbesar di dunia nih. Artinya konten berbahasa Indonesia di YouTube, TikTok, Instagram, podcast, dan platform media sosial lainnya itu masih, eh, bukan masih, semuanya itu makin melimpah. Jadi makin banyak konten, makin banyak exposure ke dunia luar. Orang asing yang nonton konten kreator Indonesia lambat laun mulai tertarik sama bahasanya. Itu udah kejadian, dan ini organik banget. Selain itu, ada kabar menarik. Indonesia sedang memperjuangkan bahasa Indonesia masuk sebagai bahasa resmi di UNESCO. Kalau itu berhasil, itu pengakuan resmi di level dunia, dan itu bukan hal kecil. Semua modalnya ada, penutur banyak, bahasa yang relatif mudah, ekonomi yang tumbuh, dan ekosistem digital yang besar. Yang kurang tinggal satu, konsistensi. Jadi bisa nggak sih bahasa Indonesia itu jadi bahasa internasional? Jawabannya bisa, tapi butuh kerja bareng dari pemerintah, dari akademisi, dari para kreator, dan dari kita nih, dari kita semua yang sehari-hari pakai bahasa ini. Mulai dari hal kecil aja, kayak bangga pakai bahasa Indonesia yang baik, dan stop minder kalau ngomong pakai bahasa sendiri. Kalau video ini bermanfaat atau bikin kalian makin cinta bahasa Indonesia, silahkan tinggalin komentar dong. Kalian setuju nggak bahasa kita bisa go internasional? Pasti setuju kan? Oke, mungkin segini aja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.